Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan kita tentu percaya bahwa ketika Tuhan hadir bersama dengan kita, maka sesuatu yang dahsyat dan luar biasa pasti terjadi. Amin, Bapak Saudara. Baik, saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Saudara sudah siap semuanya ya? Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan share screen terlebih dahulu supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa terbantu. Saya beri judul renungan pada pagi hari ini, Indah pada Waktunya. Ya, Bapak Saudara, indah pada waktunya. Dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15. Kita baca. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Baik, Bapak Saudara, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, maka tema yang muncul dalam kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata hebel. Hebel berarti sesuatu yang cepat berlalu atau sama dengan tidak ada. Jadi Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sia-sia saja. Maka kalau kita membaca dalam kitab 2 Yohanes, maksud saya Bapak Saudara, dalam surat 2 Yohanes dikatakan bahwa dunia ini sedang menuju kepada yang namanya kebinasaan. Jadi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sia-sia, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berlalu, segala sesuatu yang ada di dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi tema kesia-siaan inilah yang dapat kita temukan dalam kitab Pengkhotbah. Nah, Bapak Saudara, kalau kita membaca pasal 3 tadi, kita membaca dari ayat 11 sampai ayat 15. Kalau kita membaca nanti dari ayat 1, Bapak Saudara, maka Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya kan? Segala sesuatu ada waktunya. Dan ketika Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, dia tidak hanya berkata bahwa ada waktunya untuk bersukacita, ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk bernyanyi, tidak. Dia selalu menyampaikan dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi ada waktu untuk hal-hal yang menyenangkan, di sisi yang lain ada waktu juga untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Nanti bisa kita baca, Bapak Saudara bisa baca mungkin setelah doa pagi ini, atau mungkin nanti ketika Bapak Saudara ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Coba kita baca nanti ayat 1 sampai ayat 10, Bapak Saudara. Maka ada waktu untuk hal yang menyenangkan dan ada waktu untuk hal yang tidak menyenangkan. Biasanya manusia berharap untuk segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Tapi seringkali yang kita dapatkan, fakta tidak berkata demikian. Iya kan, Bapak Saudara ya? Tentu kita semuanya berharap hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati kita yang terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali kita mendapati bahwa yang terjadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu tidak bisa kita elakkan, itu tidak bisa kita tepis dari hidup kita. Karena apa? Karena memang kita ini adalah manusia yang tidak punya kuasa dan terbatas adanya. Bapak Saudara. Nah, coba kita perhatikan ayat 11 bagian A. Dikatakan demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Alkitab King James Version dikatakan, he had made everything beautiful in his time.
Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka dalam artian manusia. Orang-orang Kristen seringkali kurang memahami ayat ini dengan berkata bahwa segala sesuatu yang baik akan terjadi pada waktunya. Iya kan saudara ya? Seringkali orang memahami ayat ini seperti itu. Bahwa segala sesuatu yang baik itu pasti akan terjadi pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, itu bukan pengertian yang keliru memang sepenuhnya, tapi tidak tepat. Karena ayat ini berkata bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu indah pada waktunya Tuhan. Dia memberikan hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan juga dalam kita, tepat pada waktunya. Jadi ketika saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hari-hari ini berarti dalam pemandangan Tuhan, maka saat ini adalah saat yang tepat Dia membuat yang tidak menyenangkan itu indah bagi kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya kan Bapak Saudara? Nah, jadi ayat ini berkata bahwa indah pada waktunya itu bukan hal-hal yang menyenangkan saja bagi kita. Masalah pun yang Tuhan izinkan terjadi itu pada waktunya, Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada Bapak Saudara kalau bukan waktunya. Jadi, mari kita belajar untuk bisa memahami bahwa Tuhan adalah pemilik waktu ini dan kita harus belajar untuk menyesuaikan diri kita, untuk menyesuaikan keputusan kita, menyesuaikan langkah-langkah kita dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Saudara, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ya kan, di sebelah kiri ini Bapak Saudara ada kelopak mawar. Ya, ini indah Bapak Saudara. Kalau kita melihat ini indah sekali, makanya kalau ada orang yang jatuh cinta biasanya membawa bunga mawar, Bapak Saudara ya. Jarang sekali membawa bunga kuburan kan Bapak Saudara ya. Jadi membawa bunga mawar. Karena indah Bapak Saudara. Tapi hal yang seringkali tidak kita perhatikan dari mawar itu adalah ada durinya kan Bapak Saudara. Ini kan. Mawar itu ada durinya kan Bapak Saudara. Meskipun mawar begitu cantiknya, indahnya, tapi orang nggak bisa serta-merta memetik bunga mawar kan Bapak Saudara. Nanti bisa tertusuk durinya Bapak Saudara. Tapi kalau mawar ini dipetik dengan sebuah tangkai gitu kan Bapak Saudara ya, maka menjadi setangkai bunga yang indah meskipun ada duri di sana. Bapak Saudara, yang ingin saya sampaikan melalui ilustrasi ini adalah bahwa duri yang tidak menyenangkan ini menjadi indah ketika dia ada pada tangkai mawar, Bapak Saudara. Iya kan? Coba kita perhatikan. Nah, sesuatu yang tidak menyenangkan itu menjadi indah pada tempat yang tepat, Bapak Saudara. Kita perhatikan mawar ini dengan durinya. Jadi, masalah sesuatu yang tidak menyenangkan itu, Bapak Saudara, itu bisa menjadi sesuatu yang indah bagi kita orang percaya. Karena itu Tuhan tempatkan pada tempat dan waktu yang tepat bagi kita. Jadi dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15 ini, kita akan melihat, Bapak Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semuanya, supaya kita bisa memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini indah pada waktunya. Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Ayat 11 bagian B dikatakan demikian. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam ayat 11 bagian A tadi, pengkhotbah menuliskan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bapak Saudara, kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, gambar atau rupa Allah. Tapi ingat, kita hanya sebatas ciptaan. Tuhan memang memberikan kekekalan dalam hidup kita, manusia. Ada jiwa yang kekal. Jiwa, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, gambar atau rupa Allah maksud saya Bapak Saudara, maka manusia memiliki karakter-karakter Allah, meskipun tidak semuanya. Itulah yang membuat kita beda dengan ciptaan lain. Meskipun kita ini gambar atau rupa Allah, bukan berarti kita bisa sama seperti Allah, Bapak Saudara. Kita hanya memiliki sedikit dari sifat-sifat Allah. Dan ada
yang kekal dari hidup kita, jiwa kita. Iya kan? Allah kekal adanya. Nah, jadi meskipun kita ini adalah gambar atau rupa Allah, tetap kita ini adalah ciptaan yang terbatas, yang tidak dapat mengetahui rencana Tuhan, yang tidak dapat memahami dengan pasti cara kerja Tuhan bagi kita, saudara. Menyelam berarti masuk ke dalam air, ya kan? Menurut kamus kan demikian, saudara. Berarti menyelami pekerjaan Tuhan berarti kita masuk dalam rencana Tuhan, lalu kita mengerti, melihat semuanya dengan jelas. Tidak bisa, saudara. Manusia nggak bisa melakukan itu. Nah, jadi Yesaya pasal 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Makanya Bapak Saudara, ketika orang merasa tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya, dia merasa dia dapat memahami apa yang akan terjadi. Meskipun dengan kemampuan kita, kepintaran manusia sekarang, kemajuan teknologi sekarang ini, Bapak Saudara, meskipun itu ada saat ini, membantu kita dengan kecanggihan sekarang ini, tapi itu tetap tidak membuat kita menjadi orang yang dapat memahami pekerjaan Tuhan secara menyeluruh. Tidak bisa, Bapak Saudara. Ada seorang pria yang biasa menunggu di pinggir jalan, Bapak Saudara, lalu dia melihat sebatang kayu yang melintang seperti ini, Bapak Saudara, lalu dia duduk di sana. Nah, keesokan harinya ketika dia ingin kembali menunggu di pinggir jalan itu, dia mencari lokasi di mana dia menemukan sebatang kayu yang besar yang melintang, yang dapat dia duduki untuk menunggu. Tapi dia menemukan ada seorang pria lain yang memotong kayu itu, Bapak Saudara. Memotong kayu itu. Lalu karena dia marah, dia kesal, lalu dia memarahi orang yang memotong kayu itu. Kenapa kamu memotong kayu itu? Apa kamu kurang kerjaan? Kamu nggak bisa melihat bahwa kayu itu bisa kita pakai untuk duduk sambil menunggu. Si pria yang memotong kayu itu, dia tetap tenang saja, dia tetap mengerjakan. Bapak Saudara, lalu tidak lama kemudian, terciptalah sebuah bangku dari kayu yang besar itu, Bapak Saudara. Lalu si pria yang tadi marah tadi menjadi terdiam. Seringkali kita pun seperti pria yang marah tadi kan, Bapak Saudara ya. Kita merasa bahwa harusnya yang ini, tapi kok Tuhan kayaknya ngasih yang lain gitu kan, Bapak Saudara ya. Kita nggak tahu bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah dan lebih baik. Jadi karena kita tidak dapat memahami, menyelami pekerjaan Tuhan, saudara, karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita harus menyesuaikan dengan waktu dan cara kerja Tuhan. Kita yang harus menyesuaikan hidup kita dengan waktu dan cara kerja Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, saudara. Dan orang supaya kita dapat masuk dalam rencana Tuhan itu, supaya kita dapat memahami pekerjaan Tuhan itu, Bapak Saudara, maka kita harus memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, saya percaya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, Bapak Saudara, apa yang menjadi pekerjaan indah Tuhan dalam hidup kita, itu dapat kita pahami dengan baik. Kita tidak akan mudah curiga, kita tidak akan mudah berprasangka buruk dengan Tuhan. Iya kan? Meskipun kelihatannya Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak lazim bagi kita, dengan cara-cara yang tidak menarik bagi kita. Tapi kita tidak akan pernah curiga kalau kita punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya kita yang ada di ruangan virtual ini adalah orang-orang yang punya kerinduan dekat dan intim dengan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang marah atau curiga kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka apa yang menjadi rencana dan pekerjaan Tuhan itu akan dapat kita pahami. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menuntun kita masuk ke dalam rencana dan pekerjaan Tuhan yang indah itu. Itu yang pertama, saudara, yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah pasal 3, 11-15. Bahwa kita ini terbatas. Kita ini nggak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetap nggak bisa, saudara. Yang kedua adalah segala kenikmatan adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Ayat 13 dikatakan demikian, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ada banyak orang di luar sana hidup hanya untuk mencapai kepuasan di dunia ini, ya kan Bapak Saudara ya? Mengumpulkan harta,
melimpah, sehingga melupakan Tuhan. Tetapi kita menemukan juga ada banyak orang dengan harta yang begitu banyak dan melimpahnya, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Iya kan? Dia tidak memiliki waktu untuk menikmatinya. Bapak Saudara, jangan sampai waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini, kita habiskan hanya untuk bersusah payah tanpa ada kesempatan untuk menikmatinya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini dapat menikmati segala sesuatu dalam hidup kita, yang menyenangkan tadi kita nikmati, yang tidak menyenangkan tadi pun perlu kita nikmati, Bos Saudara. Karena itu indah adanya. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang percaya penuh dengan Tuhan, dia tidak akan pernah merasa bahwa masalah itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dinikmati. Dia akan mendapatkan kenikmatan dari masalah yang dia alami. Bapak Saudara, ini yang saya berusaha untuk mempelajari. Masalah apapun yang saya hadapi, Bapak Saudara, saya berusaha untuk menikmatinya. Karena saya percaya di balik itu ada berkat yang telah Tuhan siapkan, yang indah menanti di depan sana. Segala sesuatu yang kita nikmati hari ini pemberian Tuhan. Termasuk nafas hidup kita ini pemberian Tuhan, Saudara. Bukan karena kehebatan kita, apakah kepintaran kita. Karena aku pintar, maka aku bisa menjadi pengusaha yang hebat, gitu kan ya. Karena aku punya relasi yang kuat, maka aku bisa menjadi pengusaha yang hebat. Karena aku punya jabatan yang tinggi, maka aku bisa menjadi orang yang berpengaruh. Karena aku punya harta, maka aku bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Aku bisa memimpin gereja. Aku bisa memulai pelayanan dan sebagainya. Bukan seperti itu, Saudara. Ada saya kenal, Saudara. Ada yang saya kenal, suami istri, mereka berdua adalah pejabat, Saudara. Pejabat. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi saya dan teman-temannya yang mengenal sepasang suami istri pejabat ini, Bapak Saudara. Mereka adalah pejabat, tapi sepertinya hidup mereka ini kok tidak tampak dapat mereka nikmati, Bapak Saudara. Kenapa? Karena pertama, Bapak Saudara, karena kalau bicara tentang soal makan gitu kan, Bapak Saudara, soal makan. Kadang-kadang kami melihat bahwa untuk makanan yang snack-snack yang kecil saja, Bapak Saudara, itu mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkannya dalam artian misalkan di kantor ini ada snack gitu kan ya. Dia akan selalu berusaha untuk pokoknya harus dapat itu snack, entah sedikit apapun itu, Bapak Saudara, dia akan ambil, Bapak Saudara. Dia akan ambil. Dia akan berusaha untuk mendapatkan itu karena itu gratis gitu kan, Bapak Saudara. Karena itu gratis, Bapak Saudara. Meskipun sudah habis, dia akan bertanya, loh di mana kue ini, masih adakah gitu kan, karena dia tahu, mungkin dia lihat di grup kami kalau kami makan kue atau apa gitu kan, Saudara ya, lalu dia akan berupaya untuk kembali, mungkin dia sedang ada di kelas gitu kan, dia ada di kelas sedang mengajar, ya kan, maka dia akan langsung datang ke kantor, dia akan langsung mencari itu snack di mana. Kita geleng-geleng, Saudara, kok sampai segitunya gitu kan ya, dia kan pejabat, suami istri, ya punya harta di mana-mana, tanahnya di mana-mana, Bos Saudara. Kalau di sini dikatakan Tuan Takur, Bos Saudara. Punya rumah di mana-mana, Bos Saudara. Kendaraannya aja berapa. Tapi untuk makanan yang kecil seperti itu dia berusaha untuk meninggalkan sampai dia tinggalkan kelas dulu untuk mendapatkan itu di kantor. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, memang itu menjadi gaya hidup mereka yang kami amati setiap hari, Bos Saudara. Bukan hanya masalah makan dan masalah yang lain juga, Saudara. Jadi inilah hidup manusia yang tidak dapat menikmati apa yang dia telah terima dengan jerih payahnya. Untuk apa bekerja mati-matian kalau kita tidak dapat menikmatinya? Ya kan, Saudara ya? Ada sebuah kisah, Saudara kan? Ada seorang ibu rumah tangga yang bekerja siang malam untuk mengumpulkan harta. Tapi ibu ini akhirnya jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Saudara, lalu siapa yang ketawa? Yang ketawa adalah asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangganya bilang begini, Bu, aku pikir aku ini kerja untuk ibu,
ternyata ibu yang bekerja untuk aku. Saudara ngerti maksudnya? Si ibu itu ternyata bekerja untuk si pembantu katanya. Karena akhirnya kan ibunya mati, ya kan? Dan suaminya mengangkat dia jadi istrinya. Pembantu itu jadi istrinya, gitu saudara. Yang menikmati siapa? Pembantunya kan, saudara. Nah ini kan seringkali kebalik, saudara ya kan? Yang menikmati itu justru orang lain dari jerih payah kita kan, bukan kita kan, saudara ya. Jadi ada waktunya untuk menikmati semua itu, saudara. Makanya kalau kita punya pekerjaan, apapun pekerjaan kita, kalau saya bicara pekerjaan tentu pekerjaan yang baik dan benar, saudara ya. Bukan pekerjaan mencuri, pekerjaan merampok, bukan itu yang saya maksud. Apapun pekerjaan kita yang baik, maksud saya, saudara, yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Berapapun income yang kita peroleh dari itu, saudara, nikmatilah. Kita menikmatinya. Itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Seberapa kecil pun, seberapa besar pun pelayanan kita saat ini, saudara, mari kita nikmati. Karena itu pun anugerah Tuhan dan itu pemberian Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Orang lain boleh mengukur itu. Tapi kita jangan mau menerima ukuran orang. Karena bukan mereka yang berhak untuk mengukur kita. Hanya Tuhan. Mari kita nikmati itu semua yang Tuhan berikan. Yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada waktu untuk menikmatinya. Jangan sampai kita kehilangan waktu untuk menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan akhirnya kita menyesal. Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua yang baik itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan tidak baik artinya. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, mari terima itu sebagai anugerah. Dan syukuri itu semua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara ya. Saya akan berusaha cepat karena waktu kita sudah berjalan. Manusia harus hidup takut akan Tuhan. Ini pesan yang ketiga yang ingin Tuhan sampaikan melalui apa yang kita baca pagi ini. Ayat 14 dikatakan demikian, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak saudara, jadi kebutuhan terbesar manusia adalah Tuhan. Karena ketika kita memiliki Tuhan, maka kita sudah memiliki segala-galanya. Seperti dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Yohanes dikatakan Tuhan memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Iya kan, saudara? Jadi seringkali kita ini menjadi manusia ketika kita tidak menyadari bahwa waktu ini milik Tuhan, dan Tuhan bekerja sesuai dengan waktu Tuhan, yang indah tadi, Bapak saudara, seringkali kita menjadi tidak takut akan Tuhan. Hidup sesuka hati kita. Hidup takut akan Tuhan berarti hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini, Bapak saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, kita akan bertanya kepada diri kita, apakah aku melakukan ini berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan Tuhan? Atau tidak? Efesus pasal 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan saudara dan saya hidup, Bapak saudara dan saya hidup ini bukan untuk mencapai kepuasan, ya kan, mencapai titik tertinggi dalam dunia ini, bukan, Bapak saudara, tapi untuk memuliakan Tuhan lewat melakukan perkara-perkara yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan saudara dan saya hidup. Bapak saudara, saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa saya ketika saya di sini pembina asrama. Jadi ketika saya ingin berangkat ke kantor, dia sedang duduk termenung di taman di asrama, lalu saya sapa, kenapa namanya Joy? Kenapa Joy? Enggak Pak, enggak apa-apa. Kayaknya kamu bingung deh, kenapa, saya bilang. Saya tanya, kenapa? Pak, apa sih tujuan kita hidup? Dia tanya gitu ke saya, Pak, apa sih tujuan kita hidup? Katanya. Kamu baca Alkitab deh, saya bilang. Kamu baca Efesus pasal 2 ayat 10. Tujuan kita hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, muliakanlah Tuhan, senangkan Tuhan lewat itu tujuan hidup kita. Bukan bicara masalah harta atau kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan, saya katakan. Tapi ketika hidupmu, kau dapat menikmati pekerjaanmu, kau dapat menikmati studimu, dan itu menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang, hidupmu itu menjadi hidup yang bermanfaat. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, saya katakan. Karena apa? Karena ternyata dia dituntut oleh orang tuanya untuk, dia jurusan PAK, Bapak saudara, untuk menjadi guru, nanti guru yang sukses, guru PNS gitu kan ya, guru yang PNS supaya nanti bisa mengangkat derajat keluarganya. Dia katakan demikian. Oke, gak apa-apa kalau orang tuamu memiliki ekspektasi seperti itu, tidak apa-apa.
Yang penting kamu berdoa dan kamu belajar yang sungguh-sungguh. Mau jadi dosen guru PNS atau tidak pun engkau nantinya, apapun dimanapun Tuhan tempatkan kamu untuk mengajar dengan baik, menyenangkan hati Tuhan, maka kamu sudah memuliakan Tuhan dan kamu sudah mencapai tujuan hidupmu. Saya katakan demikian kepada dia, saudara. Itulah tujuan hidup kita. Mazmur pasal 37 ayat 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang takut akan dia. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita harus tetap hidup takut akan Tuhan dan menanti waktu Tuhan bekerja bagi kita. Saudara, Bapak Saudara, jangan sampai saudara menyerah untuk hidup takut akan Tuhan. Percuma aku jujur, gitu kan ya. Percuma aku hidup benar, tapi toh juga dicurangi. Toh juga begini dan begitu. Bapak Saudara, sabar. Tunggu. Tetap hidup takut akan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan bekerja. Dan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat, luar biasa, akan terjadi dalam hidup kita. Amin, Saudara. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang bisa memahami kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, kami dapat menikmati hadirat Tuhan, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah pemilik waktu itu. Kami tidak berkuasa untuk mengatur waktu ini karena Tuhan yang mempunyai itu semuanya. Kami terbatas, tidak selamanya waktu berpihak pada kami. Ada waktunya untuk hal-hal yang menyenangkan, ada waktunya untuk hal yang tidak menyenangkan. Ajari kami untuk kami dapat memahami bahwa Tuhan bekerja lewat itu semuanya, supaya kami dapat menikmatinya. Tuhan berkati kami, meteraikan firman telah kami terima pada hari ini, dan kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan. Amin. Saya kembalikan kepada host.